Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara, para pemilik negara ini, presiden, menteri, dan gubernur, itu mereka bukanlah pemimpin kita. Mereka hanyalah pimpinan dari suatu organisasi, namanya negara. Semua perilaku dan perbuatan kita diatur oleh organisasi negara. Dengan menggunakan ilmu administrasi negara, para pengurus negara itu mengelola, mengurus organisasi negara. Agar organisasi berjalan sesuai dengan perkataan dari ilmu administrasi negara, maka dibutuhkan seorang pimpinan atau kepala organisasi. Fungsi pimpinan selain sebagai penggerak proses administrasi, juga melakukan koordinasi, yaitu penggerakan yang bersifat menyerasikan kegiatan antar bagian dalam proses administrasi, agar selalu mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, lalu melakukan pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin apabila terdapat penyimpangan dan hambatan. Kemudian melakukan komunikasi agar terbina kebersamaan. Saudara-saudara, para pemilik negara ini berdasarkan perkataan dari ilmu administrasi negara, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, direktur, ketua, dan seterusnya, pada umumnya berkaitan dengan pengertian kepala. Pengertian kepala mempunyai konotasi adanya kedudukan dalam hierarki organisasi, yang di dalamnya terkandung tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ditentukan secara formal. Kepala berkaitan dengan wewenang sah berdasarkan ketentuan formal untuk membawahi dan memberi perintah-perintah kepada kelompok orang-orang yang disebut bawahan. Kewibawaan seorang kepala timbul karena adanya kekuasaan dari luar kelompok yang mendukung seseorang itu terhadap kelompok yang bersangkutan, yang tidak dapat disebut sebagai para pengikut sesungguhnya. Artinya,
kewibawaan seorang kepala tidak diakui secara spontan oleh para anggota kelompok yang bersangkutan, terutama oleh para pengikutnya. Seorang yang tidak memiliki kewibawaan serta tidak memiliki pengaruh bisa saja menjadi kepala instansi, dirjen, gubernur, bahkan presiden. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, berdasarkan penjelasan tadi, maka timbul pertanyaan, lebih tinggi mana kedudukan antara para pengurus negara dengan para pemilik negara? Tentu saja lebih tinggi kedudukan para pemilik negara. Yang namanya pemilik, ia memiliki semuanya. Dari SHM negara ini, SHM itu surat hak milik. Dari SHM negara ini, kekayaan negara ini, sampai dengan kekuasaan atas negara ini, dan seterusnya. Sedangkan para pengurus negara itu hanya memiliki wewenang yang diberikan oleh para pemilik negara ini untuk mengelola, mengurus, dan seterusnya negara ini. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, yang jadi pertanyaan adalah, apakah pantas jika seorang presiden, gubernur, menteri, bupati, dan seterusnya memberikan bantuan berupa sembako, uang tunai, atau kebijakan-kebijakan BLT, bantuan langsung tunai, ataupun kebijakan-kebijakan yang lain, bansos misalnya, kepada semua itu diberikan kepada para pemilik negara ini. Apakah pantas para pengurus negara, keluarganya, dan kroni-kroninya itu kehidupannya lebih sejahtera dibandingkan sama kehidupan para pemilik negara ini? Apakah pantas? Padahal para pemilik negara itu memiliki semuanya, dari SHM negara ini, kekayaan negara ini, dan kekuasaan atas negara ini, dan seterusnya. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, jadi kesimpulannya adalah presiden, menteri, gubernur, bupati, dan seterusnya, mereka adalah bukan pemimpin kita. Lantas, siapakah pemimpin kita? Pemimpin kita atau junjungan kita semua itu selalu diremehkan, dikendalikan dengan paksa, dianggap tidak sesuai dengan zaman, selalu dimanipulasi semua arahan, petunjuk, dan perkataan-perkataannya. Padahal pemimpin kita itu pemberi arah, petunjuk, jalan keluar semua masalah-masalah bangsa dan negara tanpa pamrih, tidak mau dipuja-puja, tidak mau disanjung, apalagi disembah. Pemimpin kita atau junjungan kita semua itu, nama panggilannya adalah UUD. Nama panjangnya adalah
Undang-Undang Dasar. Dialah junjungan kita semua. Dialah pemimpin kita. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, sebagai penutup, saya sarankan, ayo kita patuhi perkataan-perkataan dari junjungan kita semua, yaitu Undang-Undang Dasar. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.